Sesungguhnya Bapak Tobing inilah yang juga harus kita apresiasi. Dengan kebesaran jiwa, dengan kesatria, merasa bahwa Pak Tobing bersalah. Lebih jauh lagi Pak Tobing mengatakan berdosa atas kejadian itu, sudah datang minta maaf. Saya membuka pintu maaf untuk Pak Tobing, saya sambut dengan keramahan, tidak ada unsur kemarahan dan balas dendam. Si boru puas, si boru bakara. Molodung puas, sonang suada marah. Horas, horas, horas. Dan ini adalah suatu hal yang bagi saya terus terang, saya merinding bulu kuduk saya nih ya. Ternyata pastor begitu memberikan pencerahan yang luar biasa bahwa cinta kasih persaudaraan sejati itu pun bisa tumbuh juga dan lebih bagus apabila ada perselisihan. Dan mungkin marilah kita ciptakan suasana sejuk di Sumatera Utara, di Indonesia, berdasarkan kepada cinta kasih. Kami juga berharap teman-teman media ya tidak lagi memberitakan ataupun membesar-besarkan permasalahan ini, karena permasalahan ini sudah selesai. Ya, apabila ada berita-berita yang nanti ternyata memperkeruh suasana, kami juga akan mengambil sikap tegas. Horas, selamat sore. Saya Fernandus Tanggang. Hari ini kita bersama Pastor Paroki Tomok, yaitu Amang Pastor Sabat Nababan. Kemudian ada tokoh Sumatera Utara dan juga Ketua FMKI, Forum Masyarakat Katolik Indonesia Sumatera Utara, dan juga ada Amang Kapolres Samosir Bapak AKBP Joshua Tamubulun, dan Amang Wakapolres Samosir Amang Kompol TL Tobing. Nah, beberapa waktu yang lalu ada kesalahpahaman, misunderstanding antara Bapak Pastor Paroki Tomok dengan Bapak Wakapolres Samosir Bapak TL Tobing. Nah, barusan Amang atau Bapak Perlindungan Purba melakukan mediasi terkait persoalan ini, dan dihasilkan kesepakatan yang memberikan situasi yang damai, rukun di seluruh pihak, khususnya di Kabupaten Samosir. Nah, boleh disampaikan Pak Perlindungan Purba bagaimana tadi pertemuan yang sudah dilakukan antara Pastor Paroki Tomok, Pastor Sabat Nababan, dengan juga teman-teman dari Polres Samosir dan juga para tokoh masyarakat yang tadi hadir di tempat ini untuk berbicara bagaimana hal yang sebenarnya terjadi dan apa pembicaraan yang dilakukan tadi oleh bersama tokoh-tokoh masyarakat tadi. Silakan Pak Perlindungan Purba. Baik, terima kasih Horas. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas waktu, dan kita menyampaikan syukur kepada Tuhan kita masih diberikan waktu untuk diskusi bersama. Pastor kami yang kami hormati, Pak Kapolres, Pak Wakapolres, dan teman-teman media, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang berada di seluruh Indonesia. Nama saya Perlindungan Purba. Saya sebagai Ketua FMKI, Forum Masyarakat Katolik Indonesia Sumatera Utara, datang kemari untuk bertemu dengan pastor dan bertemu dengan Kapolres dan Wakapolres dan tokoh-tokoh masyarakat, Pak Hari Bos tadi, dan beberapa juga dari Sekcam hadir, dua kepala desa dan tokoh dari paroki Tomo ini. Intinya pada saat itu ini adalah tindak lanjut pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa dalam kasus yang kejadian tempoh hari itu sudah ada pertemuan antara Wakapolres Pak Tobing dengan pastor, dan sudah ada pemahaman yang sama, dan bagaimana tadi pastor menyampaikan kerendahan hati daripada Pak Tobing untuk meminta maaf kepada pastor, dan pastor juga sudah memaafkan. Ini adalah hal yang baik, dan pada saat itu kami juga mendengar, nanti mungkin lebih jelas, Pak Kapolres dan Pak Wakapolres juga sudah mengatakan mohon maaf kepada pastor dan kepada masyarakat. Tentu kami selaku Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia mendengar dan mengamati ini, sehingga kami datang, sehingga tahu apa masalah sebenarnya.
Dan pada pertemuan tadi, pastor sudah jelas mengatakan, sudah memaafkan, dan bahkan beliau melihat bagaimana kebaikan daripada Pak Tobing untuk dengan segala kerendahan hati bisa mau berani meminta maaf. Dan lebih daripada itu, saya melihat pastor menunjukkan persaudaraan sejati, bahwa inilah yang terbaik dengan memaafkan. Saya pikir itu dulu dari saya. Intinya kita berharap dengan pertemuan tadi, permasalahan ini menjadi bahagian yang penting untuk pelajaran bagi semua pihak, dan ini tidak perlu terjadi lagi, dan permasalahan ini bisa selesai karena masyarakat juga tadi sudah memaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang Perlindungan Purba. Mungkin langsung saja kepada Amang Pastor Rocky Tomok, Amang Pastor Sahabat Nababan, bisa disampaikan terkait dengan pertemuan tadi dan bagaimana pesan-pesannya kepada seluruh masyarakat luas yang ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih perkembangan daripada persoalan ini, sehingga ini bisa selesai dan masyarakat bisa teduh, dan terutama masyarakat Katolik di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Silakan Amang Pastor. Terima kasih untuk kita semua dari insan pers yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya berterima kasih untuk kita semua, siapapun yang terlibat dengan cara apapun atas peristiwa tanggal 16 Juni, hari Kamis yang lalu. Bermula pertemuan saya di tempat bersama Pak Tobing, ada di situ selisih paham dan segala macam. Sesungguhnya Pak Tobing inilah yang juga harus kita apresiasi. Dengan kebesaran jiwa, dengan kesatria, merasa bahwa Pak Tobing bersalah. Lebih jauh lagi Pak Tobing mengatakan berdosa atas kejadian itu, sudah datang minta maaf. Saya selaku pastor mau menunjukkan perintah cinta kasih yang pada hari itu juga saya bacakan dan saya khotbahkan, dan itu saya wujudkan. Saya membuka pintu maaf untuk Pak Tobing, saya sambut dengan keramahan, tidak ada unsur kemarahan dan balas dendam. Permintaan maaf dari Bapak Tobing kami akhiri dalam doa yang tulus kepada Tuhan, supaya segala kekurangan kelalaian kami disempurnakan oleh Tuhan, tidak menjadi dosa besar untuk kami. Dan hari ini kembali dituntut harus kehadiran Bapak Kapolres bersama jajaran seluruhnya, juga Bapak Perlindungan Purba. Marilah kita lihat semua ini adalah upaya dan usaha kita untuk mewujudkan persaudaraan sejati. Tadi sudah saya katakan, persaudaraan sejati mestinya diwujudkan lewat kesalahpahaman, boleh saja, dan itu yang kesejatiannya di situ. Di mana itu bisa menjadi sejati ketika yang merasa bersalah mengakui kesalahannya, dan yang merasa disakiti memaafkan yang menyakiti. Inilah persaudaraan sejati dan terbangun kebersamaan yang lebih baik. Saya harap untuk seluruh masyarakat, entah siapapun, mari kita belajar dari situasi yang saya alami dengan Bapak Tobing untuk kebaikan ke depan. Mari kita belajar membuat hidup kita lebih damai, tidak saling mempersalahkan satu sama lain. Kita ciptakan suasana yang kondusif. Dan juga jangan dipelintir. Tidak ada paksaan apapun dalam situasi ini. Saya secara pribadi tidak ada konsultasi kepada siapapun. Hari Kamis itu menyambut Pak Tobing dengan teman-temannya. Saya dengan kebesaran jiwa saya, keluasan hati saya untuk menciptakan kedamaian. Dan Bapak Tobing sudah dengan rendah hati, dengan segala macam perasaan yang harus dilampaui, datang, dan kami sudah selesai. Maka untuk yang lain, tolong jangan lagi ada hal-hal lain yang mengatasnamakan siapapun. Karena yang bertanggung jawab dan yang bersinggungan langsung adalah saya dengan Bapak Tobing. Kami dua sudah bersaudara, sudah berpelukan. Marilah kita contoh ini sebagai sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat kita.
Jangan lagi ada yang macam-macam hal. Dan refleksi saya atas kejadian itu sudah saya tuliskan dan saya bagikan. Tolong dibaca itu, direnungkan, diresapi. Banyak orang yang terharu membaca tulisan saya itu. Lihat itu di jejak cyber. Di situ pertama dimuat. Nah, ini untuk kita semua, insan pers, terima kasih, beritakanlah yang baik. Kita belajar dari situasi ini. Dan untuk seluruh jajaran dari kepolisian, tolong kejadian ini tidak menjadi stigma buruk untuk seluruhnya. Dan yang lain saya minta, jangan berdampak apapun disipliner baik kepada Bapak Kapolres, baik kepada Bapak Waka. Biarkan kami di Samosir ini membangun kebersamaan, merajut kepersaudaraan sejati. Dan ternyata ini sudah kami wujudkan kemarin dalam kebersamaan menggila, kalau istilah kami di sini. Gerakan Iman Lestarikan Alam bersama anak-anak Areka, anak remaja Katolik yang sudah terbiasa setiap hari Minggu membersihkan sampah di sepanjang jalan lintas ini sampai ke pelabuhan sana. Dan inilah kebaikan yang harus kita rajut bersama. Maka untuk itu, berita-berita yang lain tolonglah dihentikan. Kita ciptakanlah suasana yang damai, kondusif, sehingga dari Samosir ini apa yang dipesankan oleh orang-orang tua kita, si boru puas, si boru bakara, molodung puas, sonang swadamara, horas, horas, horas. Baik, luar biasa. Berikan tepuk tangan luar biasa kepada Pak Amang Pastor. Amang Pastor, kami dengar juga bahkan hari Kamis kejadian, hari Kamis sore langsung Pak Wakapolres datang dan sesudahnya sampai 5 kali. Bahkan itu menjadi jalan Amang Pastor sama Amang Wakapolres menjadi sahabat baru. Sahabat baru, betul. Betul ya? Ya. Baik, terima kasih luar biasa. Kemudian saya mau menyapa juga Pak Kapolres dan Pak Wakapolres. Pak Kapolres, tadi sudah disampaikan sedemikian gamblangnya oleh Pak Amang Pastor dan juga apa yang disampaikannya secara tegas kepada seluruh masyarakat. Gimana Pak Kapolres menyikapi ini dan apa harapannya ke depan? Silakan Amang. Terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita dapat berkumpul. Secara khusus kami juga berterima kasih untuk Amang Pastor Sahabat Nababan, kemudian Amang Pandungan Purba yang datang dari Medan. Saya atas nama Polres Samosir ya, dan juga Bapak Kapolda Sumatera Utara ya, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila tadi yang disampaikan oleh Amang Pastor ada kesalahpahaman ya di lapangan pada saat Pak Wakapolres saya ini sedang bertugas ya. Dan kemudian setelah hari Kamis permohonan maaf sebanyak 5 kali ya Bang ya sudah dilakukan. Kita juga membuat kegiatan bakti sosial kemarin hari Minggu ya bersama dengan Amang Pastor dan suster anak-anak Areka, anak remaja Katolik Tomok ya, melakukan pembersihan. Nah, ini salah satu bentuk wujud bahwa di Samosir ini sebenarnya iklimnya adalah aman dan kondusif. Nah, dalam hal ini kami juga berharap teman-teman media ya tidak lagi memberitakan ataupun membesar-besarkan permasalahan ini, karena permasalahan ini sudah selesai ya. Apabila ada berita-berita yang nanti ternyata memperkeruh suasana, kami juga akan mengambil sikap tegas, karena kita sudah sepakat ya tidak mau dibuat hal-hal ini menjadi hal-hal yang menyangkut SARA dan lain-lain. Dalam hal ini Pak Pandungan Purba hadir sebagai Ketua Forum Masyarakat Katolik Sumatera Utara Indonesia Sumatera Utara ya, juga hadir di sini supaya tidak ada lagi berita-berita keluar. Karena tadi kami dapat informasi ada berita yang sampai ke Bengkulu dan yang lain-lain ya, yang ini juga akan membuat suasana tidak kondusif. Nah, inilah momen kita melakukan rilis supaya masyarakat umum tahu bahwa permasalahan ini antara Pak Pastor dan Pak Wakapolres sudah selesai. Jadi harapan ke depan tidak ada lagi hal-hal yang dibesarkan. Mungkin itu dari kami. Baik. Terima kasih.
Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Wakapolres. Ya. Silakan Pak Wakapolres, silakan ditambahkan apa yang menjadi pesan Pak Wakapolres kepada seluruh masyarakat dan juga terkhusus kepada persahabatan yang baru ini dengan Pak Pastor. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media, Bapak Kapolres, Bapak Parlimen Purba, dan yang kami muliakan Bapak Pastor. Berulang-ulang kami di sini bahwa sebenarnya persenggolan kami dengan pastor itu terjadi Kamis pagi dan sudah kami selesaikan hari Kamis. Namun karena ada masih pemberitaan miring di media, sehingga kami berulang-ulang mengatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada umat Katolik seluruh Indonesia bahkan di dunia, karena ini menjadi hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi kami dan persahabatan kami terjalin dengan baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Wakapolres, terima kasih semuanya. Ini luar biasa jalan Tuhan bagi kita untuk mendekatkan sosok Wakapolres dengan Abang Pastor ya. Mungkin seperti itu, kalau tidak ada kejadian ini mungkin tidak bersahabat seperti dekatnya 5 kali membersihkan lingkungan sekitar sini, luar biasa. Dari media yang pertama kepada Abang Pastor. Ini kan banyak umat kita Katolik khususnya yang banyak memberikan statement atas kejadian ini. Bagaimana tanggapan Abang Pastor supaya ini bisa sejuk, Abang? Baik, kepada seluruh umat Katolik, kalau memang cinta dengan pastormu dan pastormu telah mewujudkan dan menunjukkan teladan cinta kasih dengan mengampuni, ikutilah teladan itu. Karena itulah perintah Tuhan kita yang kita rayakan juga pada hari Minggu kemarin dalam menyambut tubuh dan darah Kristus. Benar bahwa sebagai umat Katolik merasa tersinggung, merasa macam-macam itu. Tapi saya yang paling terdampak, tersakiti dalam kejadian itu telah mengambil suatu tindakan keputusan, memaafkan, membuka pintu maaf. Inilah menjadi teladan. Inilah kita ikuti. Tidak ada gunanya membalas dendam. Kita akan selalu menanamkan kebencian dan kebencian kalau sudah ada balas dendam. Maka saya katakan tadi, sanksi untuk Pak Kapolres dan Waka tak perlu, biarkan kami merajut persaudaraan. Karena dengan itu kami belajar, dengan itu kami mengajari, dengan itu kami meneladankan sesuatu yang baik dari pelajaran hikmah yang kami alami bersama Pak Tobing hari Kamis lalu. Jadi kepada umat Katolik, terima kasih atas dukungan, doa, tapi tidak usahlah menunjukkan pembelaan yang hebat-hebat kepada pastormu yang sederhana ini. Tidak perlu, ya. Nah, itu begitu jawaban saya tentang itu. Bahwa terima kasih ada simpati, tapi saya katakan juga kepada umat, jangan ikut berdosa karena kejadian itu dengan membangkitkan amarah dan memaki dan seterusnya itu. Biarlah saya dengan Pak Tobing sudah selesai, yang lain ya udah damai saja. Kita belajar ada hal baik dari situ. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih Pastor. Silakan teman-teman. Ya, silakan Pak Jabat. Pak Waka, kita sebagai orang Kristen edukasi bisa Bapak katakan pada hari ini dengan ikhlas sudah ada perdamaian dengan pastor ke depannya gitu, Pak Waka. Nah, baik Pak, jadi saya sebagai manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan dan kehilapan, dan bahkan saya sangat bersalah, dan lebih dari itu saya katakan ke pastor saya berdosa ketika Pak Pastor saya tahu bahwa yang saya senggol itu adalah Pak Pastor. Maka dengan itu hari Kamis itu dengan waktu yang sudah ada, ketika tugas saya sudah selesai, saya langsung buru-buru menjumpai pastor, dan besoknya lagi sampai hari ini. Demikian saya rasa, Pak. Baik, terima kasih Pak Wakapolres. Untuk Pak Perlindungan Purba, kira-kira Pak dari hasil pertemuan ini nanti bagaimana nanti ke depannya kepada umat Katolik secara keseluruhan? Ya, jadi baik, terima kasih. Tadi dalam pertemuan itu saya dimintakan untuk bisa menyampaikan juga
kepada masyarakat Katolik. Dan saya pikir saya juga sudah komunikasi dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat Katolik, dan saya pikir ini sangat tepat. Kami mengikuti anjuran dari para pastor kami, pastor kita, yaitu menumbuhkan persaudaraan sejati, cinta kasih. Dan ini adalah suatu hal yang bagi saya terus terang, saya merinding bulu kuduk saya nih ya. Ternyata pastor begitu memberikan pencerahan yang luar biasa bahwa cinta kasih persaudaraan sejati itu pun bisa tumbuh juga dan lebih bagus apabila ada perselisihan. Dan mungkin marilah kita ciptakan suasana sejuk di Sumatera Utara, di Indonesia, berdasarkan kepada cinta kasih. Dan wujudnya adalah persaudaraan sejati yang tidak melihat lagi, yang penting sudah diakui dan sudah lihat dampaknya juga sedemikian rupa dan dilihat ke masa mendatang. Marilah kita melihat masa mendatang, dan kami sangat memberikan apresiasi luar biasa kepada Pastor Sahabat Nababan, Pak Kapolresta, Pak Wakapolres, Kapolres maksud kami, Pak Wakapolres dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Tomo ini, dan juga kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, dan juga dari negara lain juga ada yang menyampaikan kepada saya, sehingga dengan demikian kita bisa menyampaikan rasa kesejukan. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya dari Sip Ebenezer Pak Pahat. Ini kepada Kapolres, mohon izin Pak, sebagai pimpinan di kepolisian. Ya, saya atas nama pimpinan sudah mengucapkan mohon maaf ya kepada seluruh umat Katolik. Kemudian kepada masyarakat umum saya menghimbau supaya terkait berita-berita ya yang tidak sesuai lagi, contohnya yang disampaikan oleh Pak Pastor, hari Kamis ini sudah selesai. Jadi jangan lagi terpengaruh atau terpancing ya dengan berita-berita yang memprovokasi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kawan-kawan media. Baik, demikian tadi wawancara kita bersama Amang Pastor Sahabat Nababan, Amang Perlindungan Purba, Ketua FMKI Sumatera Utara, dan juga Amang Kapolres AKBP Joshua Tambulan, dan juga Amang Tel Tobing Wakapolres Samosir. Semoga pembicaraan kita hari ini memberikan sebuah kesimpulan pemahaman yang positif bagaimana mewujudkan sebuah masyarakat yang damai, persaudaraan sejati di antara seluruh umat, khususnya umat Katolik di seluruh dunia, khususnya Samosir, dan juga masyarakat Samosir yang saling mengasihi satu sama lain. Dan hari ini ke depannya persoalan ini tidak lagi menjadi sebuah persoalan, tetapi menjadi sebuah hikmah bagi kita semua bahwa di balik segala persoalan pasti akan ada sukacita dan sejahtera bila kita saling mengasihi dan saling mengampuni satu sama lain. Saya Fernando Stanggang, Oras. Damai itu indah. Horas